Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bertemu lagi bersama Ibu di Pejuang Matematika, di Pejuang Angka, di video pembelajaran yang kedua. Ibu berharap walaupun dalam masa pandemi masih belajar di rumah, tapi tidak mengurangi sedikit pun rasa semangat kalian untuk tetap belajar. Untuk pembelajaran kali ini masih di materi yang sama seperti pembelajaran sebelumnya, membahas tentang persamaan lingkaran, tetapi untuk kali ini dengan topik pembahasan yang berbeda, yaitu Ibu akan membahas tentang garis singgung lingkaran. Oke guys, sudah siap? Simak terus videonya. Check it out. Garis singgung lingkaran. Pada garis singgung lingkaran ini ada 3 jenis permasalahan yang sering muncul, yaitu yang pertama, garis singgung melalui titik pada lingkaran. Di sini ada sebuah lingkaran, kemudian ada sebuah titik yang menyinggung lingkaran tersebut. Nanti kita akan mencari persamaan garis singgungnya. Yang kedua, diketahui gradien garis singgung. Nah, kalau gradien garis singgung ini sama, dia menyinggung lingkaran dan kita diminta untuk mencari persamaan garis singgungnya. Nah, yang ketiga itu garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Kalau garis singgung melalui titik di luar lingkaran ini juga sama, dia menyinggung garis di lingkaran dan kita diminta untuk mencari persamaan garis singgungnya. Sekarang yang akan Ibu bahas yaitu persamaan garis singgung lingkaran melalui titik pada lingkaran. Melalui titik pada lingkaran di sini ada persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Untuk persamaan garis singgungnya, karena melalui titik X1, Y1, maka bisa dirubah. Di sini X kuadrat. Kalau X kuadrat itu berarti X dikali X, ya kan? Ditambah Y kuadrat sama Y dikali Y sama dengan R kuadrat. Nah, karena melalui titik X1, Y1 berarti kita di sini tinggal dimasukkan ini sebagai absisnya, ini sebagai ordinat. Jadi untuk persamaan garis singgungnya, rumusnya X1 dikali X ditambah Y1 dikali Y sama dengan R kuadrat. Udah kan? Yang kedua sekarang. Ini ada bentuk baku lingkaran melalui titik A, B dan berjari-jari R. Bagaimana untuk persamaan garis singgungnya? Sama seperti yang tadi, yang pertama, tinggal dimasukkan. Ini X dikurangi A kuadrat, berarti tinggal masukkan X dikurangi A dikali X dikurangi A. Ditambah Y dikurangi B dikali Y dikurangi B. Sama dengan R kuadrat. Karena melalui titik X1, Y1, berarti di sini tinggal dimasukkan sebagai absisnya X1 dikurangi A dikali X dikurangi A ditambah Y1 ini sebagai ordinatnya dikurangi B dikali Y dikurangi B sama dengan R kuadrat. Udah ya? Untuk yang ketiga, ini persamaan umum lingkaran. Untuk persamaan umum lingkaran ini, kalian bisa langsung tulis di sini rumusnya memang cukup rumit, tapi kalian jangan khawatir kalau kalian sudah hafal sudah melihat menonton video Ibu sebelumnya, kalian akan melihat akan mudah, tidak sesulit yang dibayangkan. Ini berarti X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A dikali X ditambah X1 ditambah setengah dikali B Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Kalau kalian tidak hafal
rumusnya sepanjang ini tidak usah khawatir, nanti dapat dicari dari persamaan baku ini, asal kalian tahu bagaimana cara mencari titik pusat dan jari-jarinya. Oke, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh latihan. Contoh yang pertama, tentukan persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13 melalui titik P 2,3. Nah, langkah yang pertama, kita masukkan titik ini, kita substitusi ke persamaan lingkaran untuk mengetahui apakah titik ini berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Sekarang kita masukkan ini sebagai X dan ini sebagai Y. Jadi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat, 4 ditambah 9 sama dengan 13. Berarti sama dengan R kuadratnya. Berarti persamaan ini berada di dalam lingkaran. Nah, sekarang untuk mencari persamaan garis singgungnya, kita masukkan ke rumus yang tadi sudah Ibu berikan. Ini sebagai X1 dan ini sebagai Y1. Rumusnya yang tadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Berarti ini kita pecahkan dulu. X ditambah X ditambah Y dikali Y sama dengan 13. Ini karena tadi berada di titik X1, Y1, berarti ini sebagai absis, ini sebagai ordinat. Kita masukkan X1-nya 2X ditambah Y1-nya 3, 3Y sama dengan 13. Atau 2X ditambah 3Y dikurangi 13 sama dengan. Kalau jawabannya sampai sini juga sudah benar. Mau seperti ini juga boleh. Untuk contoh yang kedua ini, persamaan lingkaran yang melalui titik A, B dan berjari-jari R. Di sini sudah diberikan contohnya. Tentukan persamaan garis singgung di titik P min 2,1 pada lingkaran X min 2 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 41. Yang pertama kita lakukan yaitu mensubstitusi titik ini ke dalam persamaan lingkaran yang sudah disediakan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengetahui apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Sekarang kita masukkan X dikurangi 2 kuadrat ditambah Y ditambah 4 kuadrat sama dengan 41. Kan ya, min 2 ini sebagai X dan ini sebagai Y-nya. Min 2 dikurangi 2 dikuadratkan sama dengan 1 ditambah 4 kuadratkan sama dengan 41. Min 2 dikurangi min 2, min 4. Min 4 dikuadratkan sama dengan 16. Ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 5. 5 dikuadratkan sama dengan 25. 16 tambah 25 sama dengan 41, artinya sama dengan R kuadrat. Kalau sama dengan R kuadrat, artinya titik tersebut berada di dalam lingkaran. Kalau berada di dalam lingkaran, berarti kita bisa menentukan persamaan garis singgung lingkaran seperti yang tadi Ibu berikan rumusnya. Karena ini persamaannya, berarti kita langsung masukkan X min 2 kuadrat ditambah Y plus 4 kuadrat sama dengan 41. Kita bisa pecah ya, X min 2 kali X min 2 tambah Y plus 4 kali Y plus 4 dengan 40. Ini sebagai absis, ini sebagai ordinat. Sebagai absisnya, ini sebagai ordinat. Sekarang kita masukkan saja angkanya langsung. X1-nya min 2 ya, min 2 dikurangi min 2, X. X1-nya sebagai ordinat, Y1-nya sebagai ordinat dimasukkan juga.
1 4 Y plus 4 min 2 dikurangi 2 min 4 ya, min 4 dikali X min 2 1 ditambah 4 5 Y plus 4 kita sederhanakan lagi. Min 4 ini dikali silang. Min 4X. Min 4 dikali min 2 plus 8 ya. Plus 8 tambah Y plus Y dan dikali 4 plus 20 sama. Supaya rapi, kita satukan min 4X ditambah 5Y sama 41 dikurangi karena pindah ruas. Oke, min 4X tambah Y dengan 41 dikurangi 8 berapa? Kurangi 20 berarti sama dengan 13. Kita sederhanakan lagi, min 4X tambah ini adalah persamaan garis di titik A, B dan berjari-jari. Udah ya. Sekarang kita masuk ke contoh ketiga untuk lebih jelasnya. Di sini untuk contoh ketiga, ini bentuk umum persamaan lingkaran. Diketahui, tentukan persamaan garis singgung lingkaran melalui titik A min 2,1 pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan ditambah 12X min 6Y ditambah 13 sama dengan. Berarti kita bisa memasukkan rumus yang tadi sudah Ibu berikan. X1X tambah Y1Y ditambah setengah A X1 X ditambah X1 ditambah setengah B Y ditambah Y1 tambah C sama. Ini sebagai A, ini sebagai B, X1-nya. Oke, kita masukkan. Min 2X ditambah Y1-nya, min 1 ya. Min 1 Y ditambah setengah A-nya kali 12 X min 2 karena X1-nya min 2 kan, tambah setengah B-nya berapa? 6 dikali Y U ditambah min 2X min 1 dikali Y min 1Y ya, kita langsung saja sederhanakan. Min 2X min Y tambah 12 dibagi 2, 6. 6X min 2, kita sederhanakan supaya lebih mudah. Tambah setengah dikali 6, ya, Y min 1. Kita sederhanakan lagi. X, kita kurangi Y, tambah kali silang. X min 12. Dari mana 12? 6 dikali min 2. Tambah 3Y kurangi 3. Kita rapikan supaya lebih enak kelihatannya. Ini min 2 ditambah 6. 4X berarti ya. X min Y tambah 3 berarti 2Y. Min 12 kurangi 3 min 15. Min 15 ditambah 13 min 2 sama dengan 0. Ini berarti masih kita bisa perkecil kan? Ini semuanya dibagi 2. Karena masih bisa perkecil persamaannya. Berarti 2X
tambah Y kurangi 1 sama dengan 0. Nah, untuk contoh yang ketiga ini dari bentuk umum persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencarinya? Sama, kita mensubstitusi titik ini ke persamaan yang sudah diberikan untuk mengetahui apakah titik tersebut berada di dalam lingkaran atau di luar lingkaran. Sekarang kita masukkan ya, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Kita masukkan X-nya min 2 kuadrat ditambah Y-nya min 1 kuadrat ditambah 12 dikali min 2 kurangi 6 dikali min 1 ditambah 13 sama 0. Min 2 kuadrat berarti 4 ditambah 1 min 12 dikurangi 2 dikali min 2 min 24 ya, min 24. 6 dikurangi min 1 dikali min 1 min 6. Min 6 dikali min berarti positif 6 tambah 13 dengan 0. 4 ditambah 1 5. 5 dikurangi 24 min 19. Min 19 ditambah 6 min 13. Min 13 ditambah 13 sama dengan 0. Berarti sama dengan R kuadrat. Artinya berarti berada di dalam titik lingkaran. Kalau seperti itu berarti kita bisa memasukkan untuk mencari persamaan garis singgungnya seperti yang sudah tadi Ibu berikan. Seperti apa? X1 X ditambah Y1 Y ditambah setengah dikali A kali X ditambah X1 tambah setengah dikali B Y ditambah Y1 ditambah C sama dengan 0. Ini sebagai A, ini sebagai B, ini sebagai C. Kita masukkan, ini titiknya X1 dan Y. X1-nya min 2, X ditambah Y1-nya 1, min 1. Y ditambah setengah, A-nya 12 ya, 12 dikali X dikurangi 2. Kenapa 2? Karena X1-nya min ya. Ditambah setengah dikali B-nya min 6. Kali Y min 1. Ditambah 11 sama dengan 0. Min 2. X kita sederhanakan ya. Min 1 dikali Y min Y ya. Y ditambah 12 dibagi 2, 6. X min 2. Setengah, min 6 dibagi 2, min 3. Ya kan? Ya, Y. Itu tambah 13. Kita masih bisa menyederhanakan lagi. 2X, min Y. Kita kali silang ya. Min 6X, min 12. Ini min. Ya, Y. Min kali min, plus ya. Plus 3 tambah 3. Supaya lebih enak juga kita sederhanakan, kita satukan nih. Min 2 sama 6. Min 2, X ditambah 6X, 4. Min 1, min 3. Min 4. Min 12 ditambah 3. Berarti berapa? Min 12 ditambah 3 itu min 9. Min 9 ditambah 13 berarti plus 4. Dan ini kita bisa sederhanakan lagi ya. X min Y plus 1. Ini semuanya bagi samaan garis. Gampang ya. Nah, ada cara yang kedua. Kalau kalian tidak bisa susah untuk menghafal rumus yang sepanjang ini, kita bisa memakai cara yang kedua. Caranya itu kita harus mengetahui dulu A kecilnya sebagai titik pusat dan B-nya.
Dari mana cara mencarinya? Di video pembelajaran yang pertama sudah Ibu jelaskan bagaimana cara mencari A dan B. Itu dari sini. Ini A besar dan B besarnya itu dibagi 2. Berarti 12 dibagi 2, 6. Min 6 dibagi 2, min 3. Sekarang kita mencari jari-jarinya. Jari-jarinya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C. A kuadratnya kan sudah kita cari. 6 kuadrat tambah min 3 kuadrat kurangi C-nya sama dengan akar 36 ya, 6 kuadrat 36 ditambah 9. 36 ditambah 9 40, 36 ditambah 9 dikurangi 13 berarti 36 tambah 9 ini 13. Apa nih? Akar 30. Betul ya? Nah, kalau sudah dapat jari-jari, sudah dapat A-nya juga, berarti kita bisa memasukkan ke bentuk baku dari persamaan lingkaran yang tadi. X dikurangi ditambah Y kurangi B. A-nya sudah dapat, B-nya juga sudah dapat. Masukkan X dikurangi 6 tambah Y ditambah ya, karena min dikali min ya. Nah, R kuadrat, R-nya ini kan, R kuadrat berarti 30. Akar dikuadratkan jadi 32 hilang akarnya. Masukkan nih melalui titik ini kan tadi. X1 dikurangi 6. X dikurangi 6. Tambah Y1 tambah 3. Y plus 3 sama 3. Boleh dimasukkan X-nya. X-nya tadi min 2 ya. 2 min 6. 6 tambah. Satunya Y-nya A dan 3. Min 2 min 2 min 6. Di X min ya. Kemudian tambah min 1 2 ya. 2 dikali itu kan nih X nah berarti 40 kan Oke 6 ke sini ya X E dan 3 kurangi 4 kan dikurangi 6 ya min 8 Oke kan 30 dikurangi 48 sama dengan berapa ya? 14 ya. 14 dikurangi min 14. 14 dikurangi 6 20. Nah, ada cara kedua untuk mencari persamaan garis singgung ini kalau kalian lupa atau terlalu banyak rumus yang tadi Ibu berikan. Langkah yang pertama yaitu dengan membagi ini dengan min 2. Jadi kita dapat A kecilnya itu min 6, B kecilnya berarti 3.
Dan dapat R-nya. R-nya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat C. Dapat masukkan min 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat kurangi 13. Ini A, B, C ya. Masukkan nih, berarti akar 36 ditambah 13. Dan akar 30. Kalau sudah dapat R-nya, berarti kita dapat merubah persamaan umum ini menjadi persamaan baku, bentuk baku. Mana yang bentuk baku? Yang tadi itu X min tambah Y min Y, R dan R. A-nya sudah ada ini, B-nya juga sudah ada. Tinggal dimasukkan X plus 6. Kenapa plus? Karena A-nya min kan? Jadi min dikali min jadi plus ya. Kemudian ditambah Y min 3 sama dengan R kuadrat. R-nya tadi akar 32, kalau R kuadrat berarti 32. Tinggal masukkan ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ke persamaan baku yang tadi. Min 2 plus 6. Ya. Kemudian X plus 6. Tambah min 1, min 3, Y min 3 sama dengan 32. Min 2 tambah 6, 4 ya. 4, X plus 6 tambah min 4. Berarti ininya min 4, Y min 3. 30. Ini bisa dikali 1/4 nih, untuk biar kita lebih enak, lebih mudah. Karena ini kelipatan 4, kita bisa nih 1/4 dikali 4, 1 kan ya, berarti ini X plus 6 kurangi Y min 3 dan 8. Ya, bisa diuraikan, ini bisa dikeluarkan X 6 min Y plus ini min kali min jadi plus 3. 3 sama dengan 8. Jadi X min Y sama dengan 8 ditambah ini pindah ruas tambah 6. Ini pindah ruas dikurangi 3. Jadi X min Y sama dengan 8 ditambah 6, 14. 14 di ini plus ya, ini plus ini tetap kurangi 8 dikurangi 6, 2 dikurangi 3, min 1. Jadi kita bisa sederhanakan lagi, terus sama dengan yang tadi, yang cara ke-1. Tapi kalau kalian bandingkan cara ke-1 dengan cara kedua sih lebih gampang untuk cara yang kedua ini. Tapi ya balik lagi kepada kalian, kalau kalian memang lebih mudah yang cara yang ke-1, boleh. Cara yang kedua juga lebih aman sebenarnya untuk mengerjakan. Oke, gampang ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan yang Ibu berikan. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.